Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Ilmu dan gelar itu adalah sebuah amanah. Allah memberikan gelar kepada hambanya, karena hambanya mempunyai jiwa yang kuat, meski tanpa diminta. Namun Allah tidak pernah memberikan gelar kepada hambanya, apabila hambanya mempunyai jiwa yang lemah, meski banyak minta. Itu semua karena Allah tidak ingin melihat hambanya jatuh, seperti kendaraan. Apabila makin banyak bebannya, maka makin banyak rodanya, seperti bangunan. Apabila makin tinggi bangunannya, maka makin dalam pondasinya, seperti nikmat. Apabila makin dewasa jiwanya, maka makin banyak nikmatnya. Makin besar jiwanya, maka makin besar amanah yang Allah berikan. Jabatan itu adalah sebuah amanah. Allah menjadikan hambanya pejabat, karena hambanya mempunyai jiwa yang kuat, tanpa diminta. Namun Allah tidak pernah menjadikan hambanya pejabat, apabila hambanya mempunyai jiwa yang lemah, meski banyak minta. Karena Allah tidak ingin melihat hambanya hancur. Popularitas itu adalah sebuah amanah. Allah menjadikan hambanya terkenal, karena hambanya mempunyai jiwa yang kuat, walau tanpa diminta. Namun Allah tidak pernah menjadikan hambanya terkenal, apabila hambanya mempunyai jiwa yang lemah, meski banyak minta. Itu semua karena Allah tidak ingin melihat hambanya susah. Wahai semua manusia, Allah tidak pernah salah dalam memberikan amanah pada setiap hamba pilihannya. Apabila makin kuat jiwanya, maka makin besar amanah yang dijalaninya. Allah memberi amanah yang besar untuk hamba pilihannya yang jiwanya kuat. Apabila amanahnya kecil, maka untuk hamba yang jiwanya lemah, Allah tidak akan pernah memberikan amanah di luar kemampuan hamba pilihannya. Harta itu adalah sebuah amanah. Allah menjadikan hambanya kaya, karena hamba pilihannya mempunyai jiwa yang kuat, walau tanpa diminta. Namun Allah tidak akan menjadikan kaya, bila jiwa hambanya lemah, walau banyak permintaan, karena Allah tidak ingin menzalimi hambanya. Sehingga akhirnya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan, serta terasa aman dan nyaman. Sebab di dalam pribadi setiap umat tersebut mempunyai nilai etika yang berbeda. Apabila secara alami tidak bisa tumbuh dan berkembang sesuai bakat bawaan lahirnya untuk bisa membawa ke jenjang kejayaan diri pribadinya, maka bisa dikatakan nilai etika pribadinya merosot dan mungkin mati. Maka hargailah diri sendiri dengan etika alami yang dianugerahkan dengan menghidupkan, menumbuhkan dan membuahkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat di sekelilingnya tanpa bertabrakan dengan etika umat lainnya.
karena nilai kepribadian masing-masing dilihat dari etika yang dijalaninya. Karena makin kuat jiwanya, maka makin besar amanahnya. Beliau selalu mengarahkan, memberi petunjuk. Bahkan beliau juga yang menasehati dan memperingatkan orang di sekitarnya. Namun kita tidak pernah menyadari setiap dari tindakan beliau, bahwa kita hanya sibuk mencari, menanti dan membaca bait dan petunjuk dari kitab Jayabaya dan Musasar. Kita tidak pernah tahu entah sampai kapan kita akan terlena dengan semuanya, hingga kita lupa bahwasanya beliau yang kita cari selama ini. Karena beliau telah banyak mendampinginya. Hasrat mempunyai dua sisi, yaitu sisi baiknya dan ada pula sisi buruknya. Jikalau kebendung dia akan semakin menyiksa, akan tetapi bila dibiarkan pergi, maka ia akan kehilangan etikanya, serta nilai kemanusiaannya bisa turun. Maka jalan yang terbaik ialah dibendung untuk dialirkan dengan etika kepantasan sebagai manusia. Perbuatan kita sehari-hari adalah tempat beribadah kita dan yang akan membebaskan jiwa kita dari penderitaan. Karena masing-masing telah mempunyai amanah yang harus ditunaikan secara tuntas. Mampu memaknai sebagai sisi positif ataupun negatif adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh diri sendiri. Bintang surya atau kami menyebutnya dengan istilah cahaya di atas cahaya. Karena ia mempunyai cahaya yang sangat terang. Bagi yang mampu menyelaraskan maka akan membawa kebaikan. Namun bagi yang tidak mampu menyelaraskan akan membawa dampak tersendiri. Dari lecet-lecet di kulit hingga lebur akan menjadi konsekuensi yang harus diterima yang ikhlas. Semua adalah hasil karma dari perbuatan yang selama ini kita tanam. Kebenaran sejati akan ada di hadapan semua makhluknya, yang percaya atau tidak, yang memusuhi atau tidak, semua akan bermuara pada satu, yaitu Allah. Allah akan membuat semua tampakkan di depan mata makhluknya yang ikhlas, atau yang terpaksa akan mengakuinya dan berikrar hanya pada Sang Pencipta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.